baiknya memang benar itu social distancing itu. Betul. Silakan isolasi diri Anda masing-masing di Betul. rumah 14 hari, nggak apa-apa. Kita perbanyak zikir di rumah, Iya. perbanyak kegiatan di rumah dengan keluarga, banyak manfaatnya. Iya, manfaatnya. Baik, tadi ada gejala-gejalanya Ibu ya. Kalau misalnya orang terkena ini paling tidak ada gejala tadi seperti panas dan lain sebagainya seperti Ibu jelaskan tadi ya. Tetapi adakah kemungkinan ya penularan virus ini kepada seseorang itu tanpa gejala? Ada dengar-dengar seperti itu tanpa gejala juga mungkin kalau dideteksi itu udah tertular mungkin kemungkinan itu apa betul Bu bagaimana? Iya, benar sekali. Ya. Jadi memang ada 1-2 kasus yang ditemukan di global ini ada tanpa gejala menularkan. Itu namanya carrier. Ya. Jadi dia pembawa virus. Dia sendiri tidak menimbulkan gejala. Kemudian misalkan ini Pak, misalkan ada si A. Ya. Dia tidak menimbulkan gejala, dia baru berjalan-jalan dari tempat transmisi, tapi tidak ada keluhan, tapi dia sudah membawa kuman namanya carrier. Ya. Nah, kemudian dia pergi keluar sana kemari, tanpa disadarinya dia sudah menularkan ke orang. Ketemu dengan si B. Si B ini daya tahan tubuhnya rendah. Bisa saja si B langsung sakit. Ya. Nah, sementara si A sudah pergi ke sana kemari. Nah, itulah tujuannya kita diisolasi 14 hari di rumah. Betul. Jadi untuk menghindari kita ini carrier apa enggak sih? Betul. Kita ada keluhan apa enggak sih? Maka silahkan tinggal di rumah 14 hari. Ya, ini biasanya kadang-kadang anak-anak muda ini Bu ya, karena dia merasa dirinya kuat ya, tidak tertular, dapat merayap ke sana kemari jalan ya. Jadi ini tahu-tahu pulang ke rumah nggak tahu orang di rumah ada nenek, ada kakek, ada yang lain yang rentan ya Bu ya. Iya, kasus-kasus yang sudah meninggal, ini kan rata-rata dengan penyakit penyerta. Betul. Penyakit penyerta itu contohnya dengan diabetes, dengan usia di atas 50 tahun, geriatri, dengan gagal ginjal. Nah, ini yang menjadi tugas kita sebenarnya. Tugas pemerintah, tugas saya, tugas seluruh rakyat Indonesia ini adalah untuk menarik diri. Jadi tidak ada istilah saya itu jagoan, saya itu tidak ada gejala, saya masih muda. Tidak. Mohon dipatuhi bahwa tinggallah 14 hari di rumah untuk mengetahui ada gejala atau tidak. Hari ke-15 aman, ya alhamdulillah silakan bergabung lagi dengan teman-temannya. Jadi kalau tidak memikirkan diri sendiri, alangkah baiknya memikirkan anak-anak, memikirkan saudara-saudara kita yang lain. Iya, Bu, sebelum kita lanjutkan, mungkin di sini tadi kita ulang kembali mungkin cara pencegahan corona itu seperti apa sih Bu ya, biar lebih jelas, biar masyarakat juga lebih tahu cara mencegah corona ini, terutama diri pribadi masing-masing dan keluarga serta lingkungan. Ya, cara mencegah corona itu saya adopt dari WHO aja ya Pak. Iya. Jadi WHO menyebut yang pertama adalah cegah diri sendiri dari penyakit. Betul. Cegah diri sendiri dari penyakit itu apa saja? Yang pertama, hindari kontak langsung tanpa terproteksi dengan orang yang sakit saluran nafas. Kemudian hindari kontak dengan hewan-hewan peliharaan ataupun hewan-hewan liar lainnya. Kemudian terapkan hand hygiene, kebersihan tangan dengan hand sanitizer ataupun dengan cuci tangan dengan sabun. Nah, satu lagi, cegah orang lain tertular atau sakit. Jadi kalau kita sudah flu, batuk, pilek, maka gunakan masker. Apabila bersin, gunakan tisu. Tisunya dibuang ke tempat sampah. Tidak ada tisu, pakai sarung tangan. Tidak ada sarung tangan, gunakan dengan tangan bagian dalam. Batuk, bersin, gunakan dengan tangan bagian dalam. Kemudian hindari berpergian ke tempat yang ramai, misalkan ke pasar atau ke market. Kemudian tidak usah dulu bekerja atau sekolah. Kemudian sering-sering mencuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer. Berikutnya, makanan yang aman. Masaklah makanan dengan matang dan higienis, terutama daging-daging masak dengan matang. Kemudian yang ini sering-sering Pak, kita berbelanja ke pasar. Nah, kalau kita berbelanja ke pasar, maka cuci tangan setelah menyentuh hewan.
atau produk hewan. Misalkan mau beli daging, itu cuci tangan setelah menyentuhnya, atau sebaiknya adalah hindari menyentuh, tidak usah disentuh. Kemudian hindari kontak hewan sakit, kemudian hindari kontak dengan sampah-sampah atau cairan hewan itu, kemudian cuci tangan dengan sabun. Nah, ini himbauan untuk orang-orang yang bekerja di pasar. Nah, kalau yang bekerja di pasar, gunakan proteksi tubuh, yaitu dengan menggunakan sarung tangan dan wajah ketika memegang produk hewan, atau ketika kita berjualan. Nah, kemudian lepaskan baju pelindung setelah bekerja, dicuci setiap hari. Kemudian jangan dulu ketemu dengan keluarga sebelum kita melepaskan pakaian pelindung atau pakaian kita yang dari luar, dicuci bersih, baru kita bertemu dengan keluarga. Kemudian sering cuci tangan, terutama setelah memegang produk hewan. Kemudian desinfektan tempat kerja sehari sekali. Itu anjuran dari WHO. Baik, selain tadi cara-cara pencegahan, tadi juga Ibu jelaskan tadi untuk pemakaian masker ini sebenarnya untuk mereka yang sudah terindikasi atau orang-orang yang belum kena juga apa boleh pakai masker ini? Nah, sebenarnya penggunaan masker itu adalah untuk pasien-pasien yang sudah ada keluhan batuk pilek. Gitu ya. Kalau normal nggak usah pakai masker. Jadi kalau yang biasa tidak ada keluhan sebaiknya tidak usah pakai masker. Yang sakit yang pakai masker. Ya, mungkin sedikit lagi ya Bu. Kadang-kadang kita mana tahu ini kan menggejala nanti ya di Aceh Singkil ini kadang-kadang pada bingung nanti ini pada kalau ada yang terindikasi atau yang tertular ini kira-kira rujukannya kemana Bu? Ya, jadi kalau ada Bapak Ibu yang dengan ada keluhan batuk, pilek, masih bisa berjalan sendiri, silakan datang ke puskesmas atau silakan datang ke posko COVID-19. Pemerintah Aceh Singkil sudah membentuk tim gerak cepat untuk membentuk posko-posko, terutama di daerah-daerah perbatasan, daerah-daerah di pelabuhan. Nah, kalau misalkan gejala berlanjut, silahkan datang ke rumah sakit. Kalau masih bisa berjalan, masih bisa bergerak, maka dia datang ke Poli Paru boleh, atau datang ke IGD rumah sakit. Nanti kita punya hotline sendiri, punya nomor yang bisa dihubungi, nomor saya sendiri atau nomor dari Kabit Pelayanan Rumah Sakit. Ya, baik. Ekstramen dimanapun Anda berada, dimanapun saat ini Anda sedang mendengarkan acara bincang-bincang kita bersama dokter kita pada hari ini, yaitu Dr. Nila Ernita Saragih, SPP. Mudah-mudahan kiranya ada manfaatnya buat kita semua, terutama dalam situasi ya yang saat ini sedang menggejala ya tentang masalah virus corona ini. Mari kita dapat mengantisipasi dan menjaga diri masing-masing, menjaga keluarga dan menjaga lingkungan serta masyarakat kita semua. Baik, sepertinya acara kita cukupkan dulu sampai di sini Bu ya. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan ke mungkin kalau bisa